Hebat sekali saudara Joko Widodo ini. Kalau yang lainnya disita, kenapa ada pembedaan terhadap saudara Joko Widodo? Ijazahnya tidak disita oleh Barreskrim. Emang barang curian mau disita itu kan barang pribadi, mau dipinjamkan kayak mau disita kayak kan urusan mereka, itu kan barang-barang pribadi, bukan barang curian. Aneh ini, beton langka satu ini. Hanya dipinjam dan kemudian dikembalikan, dan karena itulah saat gelar perkara khusus Biro Wasidik ya, Barreskrim tidak bisa menunjukkan ijazah. Kenapa? Barang itu cuma pinjaman, harusnya kan disita. Kalau disita, saat Biro Wasidik bisa ditampilkan, Pak Roy Suryo bisa lihat dan ternyata asli, langsung Pak Roy Suryo minta maaf, ternyata asli, selesai. Selesai apanya botol kecap? Ini dasar beton langka ini yang satu ini ya. Bisanya cuma cuap-cuap. Kalau sudah ditunjukkan bilangnya selesai, ya nggak mungkin lah. Kalian semua itu kan hanya untuk cari sensasi, cari panggung dan bikin gaduh doang. Walaupun ditunjukkan bagaimanapun nggak bakalan kalian akan bilang selesai, itu nggak bakalan. Apalagi ditunjukkan ini loh yang asli pasti, dan belum di inilah, belum di itulah, ada aja. Kalian kan dari dulu itu emang nggak suka sama Pak Jokowi gitu loh, nggak suka sama Pak Jokowi. Terus kalian itu selalu membuat framing-framing yang tidak jelas gitu loh. Paham tuh kalian itu? Jadi belum tentu selesai dengan adanya ditunjukkan yang asli. Itu lebih baik tidak ditunjukkan seperti itu, lebih baik. Sekarang mau dipinjamkan kan hak mereka, bukan hak kamu. Emang kamu siapa? Faktanya kan nggak demikian. Terus ada narasi yang dibangun, kami nggak percaya, nanti dikhawatirkan itu jebakan Batman. Kalau nanti ditunjukkan ya, kan nanti akan difoto-foto, ada macam-macam analisisnya, nanti tambah ramai. Itu kan berarti nggak percaya bahwa ijazahnya asli. Kalau ijazahnya asli, apa sih susahnya difoto? Gak ada masalah. Diuji berkali-kali juga dengan foto, dengan analisis apapun, kalau asli nggak akan ada masalah gitu loh. Artinya mohon maaf, hari ini jika perkara ini berlarut-larut, saya minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Bukan karena klien kami, bukan karena kami lawyer, karena kami memang tugas dan tanggung jawabnya membela klien kami. Tapi ini sumber masalahnya adalah saudara Joko Widodo sampai hari ini tidak mau menunjukkan ijazah yang disebutnya asli itu kepada kita semua. Jadi jangan dibalik-balik, jangan kita yang kemudian dianggap bikin gaduh. Akarnya ada di sana. Kemudian yang terakhir, kami menegaskan bahwa proses yang ada di Polda Metro Jaya itu sebenarnya repetisi, pengulangan terhadap proses yang telah dilakukan oleh Barreskrim. Apa itu? Ya ini tidak ada transparansi, tidak menjamin kredibilitas, dan pasti tidak ada akuntabilitas. Dan itu yang dulu kami jadikan dasar untuk mengajukan proses permohonan gelar perkara khusus terhadap Dumas yang tiba-tiba gelar perkara sepihak oleh Barreskrim dan dihentikan. Dan hari ini Polda mengulangi gelar perkara sepihak. Ade Ari Syam itu menyatakan udah gelar perkara, tapi gelar perkara yang mana? Kami tidak pernah dilibatkan. Bukti-buktinya sudah lengkap, bukti yang mana? Semua sudah ada saksi ahli-ahli yang mana? Makanya kami juga akan mempertimbangkan upaya hukum yang sama sebagaimana sudah ditempuh di Barreskrim Mabes Polri untuk melakukan upaya permintaan gelar perkara khusus lagi. Kenapa? Karena terus terang kami tidak mempercayai proses, prosedur, dan tahapan yang dilakukan Polda, di mana kami tidak dilibatkan setidaknya untuk tahu ini loh tahapannya, ini loh bukti-buktinya, ini loh prosesnya, ini loh prosedurnya, ini loh dasar kewenangan kami melakukan penyelidikan, ini loh hasil kesimpulan dari penyidik terkait proses penyidikan, ini loh pemandangan ahli tentang unsur-unsur yang berkenaan dengan pasal. Kan nggak diberitahu. Kok juga bersamaan dengan saudara Jokowi pulang, seolah-olah ini kado untuk Jokowi. Pak Jokowi, ini ada kado, Bapak udah pulang, udah agak sehat mungkin ya, ini ada kado, tahapannya naik ke penyidikan. Nggak bisa begitu, hukum harus tegak lurus. Yang lapor siapapun, sekalipun itu yang melapor adalah mantan Presiden Republik Indonesia. Mau ditunjukkan kek enggak kek, kan hak dia sendiri, dia yang punya, bukan lu yang punya. Mau ditunjukkan mau enggak kan urusan mereka. Terus apa urusanmu gitu loh. Kamu itu cuma bisanya bikin gaduh gitu aja. Dan lagi, kamu ini pikiran ini loh, tolol. Tahu nggak? Nih dipakai pengacara tapi mikirnya nggak dipakai, sampai pakai otak, pakai ini dengkul yang dipakai. Sebenarnya kenapa ya kamu yang tutup cuma Jokowi?
Yang bikin dong yang dituntut, yang bikin yang dikejar. Itu loh. Ini pakai yang waras. Nih, pakai yang waras. Contohnya gini aja. Ada pabrik roti. Ya kan, pabrik roti tadi itu berisikan babi. Ya kan ya. Tapi pabrik roti tadi mengatakan kepada para pengecernya kalau tadi itu adalah ayam. Masa setelah itu ketahuan sama pembeli, masa yang disalahkan apa itu pengecernya? Ya langsung ke pabriknya dong, gitu loh. Jadi intinya yang bikin tadi itu UGM. Kenapa kamu itu nuntutnya ke Jokowi? Seharusnya nuntutnya ke UGM nih. Karena UGM sudah bilang kalau ijazahnya itu asli pengeluaran dia, kamu nggak percaya. Padahal UGM yang membuat, nih dipakai, otak lu dipakai. Walaupun bagaimanapun, walaupun nggak ditunjukkan, kan hak mereka, bukan hak kamu juga. Paham kamu betul nangka? Otaknya pengacara TPUA ini emang sudah benar-benar koslet ya teman ya. Sudah benar-benar koslet. Nggak tahu mau bicara apa lagi. Gini salah, gitu salah. Emang dia sendiri yang benar gitu. Padahal dia sendiri itu nggak tahu tentang prosedur bagaimana perjalanannya. Cuma kalau otaknya itu sudah dirasuki uang, dirasuki kejoliman, dan dirasuki tidak suka, ya seperti itu. Apapun keputusannya tetap nggak suka. Ya itulah manusia-manusia yang perlu dimasukkan ke dalam neraka atau langsung dijebloskan ke dalam penjara, ya seperti itu. Karena dia walaupun sebenar apapun masih tidak puas dengan hasilnya. Ya mereka itu. Lebih baik orang-orang seperti itu disingkirkan dari Indonesia. Kalau bisa itu Kapolri itu langsung dikarungin aja orang seperti itu, dibuang ke laut biar nggak bikin gaduh melulu. Masa di sosial media isinya cuman mereka doang. Pusing saya lihatnya itu, pusing. Kesedihan Dokter Tifa saat kepolisian menaikkan kasusnya ke tahap penyidikan bentar lagi jadi tersangka. Pertempuran digeser. Dan saya jauh-jauh hari sudah tahu ini. Kenapa? Ini targetnya itu memenjarakan kami, kan gitu targetnya. Jadi mungkin kayak semacam gini, apapun yang terjadi pokoknya bungkam mereka. Karena mereka lah yang bisa membongkar kebenaran ini, kan gitu. Masalahnya nih, saya bukan ingin menonjolkan diri ya, orang yang sama juga jadi korbannya. Maksudnya gini, RRT, Roy Rismond Tifa, udah mentok. Artinya siapa lagi? Siapa lagi? Udah mentok, maksudnya dari sisi keberanian, dari sisi argumen-argumen saintifik yang sulit untuk dibantah. Mau siapa lagi? Artinya kalau 3 orang ini dibungkam, nggak ada lagi orang yang akan berani. Itu kalkulasi sederhana sekali. Jangan salah. Kebenaran itu punya jundullah, punya pasukan Allah. Ketika saya udah ingatkan ya, saya ingatkan. Ketika Roy dibungkam, ketika Risman dibungkam, ketika Tifa dibungkam, akan muncul 1000 Roy, 1000 Risman, 1000 Tifa. Saya pastikan itu. Karena ini adalah milik Allah. Allah sendiri yang sudah membuka itu. Sehingga nanti akan bermunculan anak-anak muda, milenial, zilenial yang jauh lebih cerdas daripada kami, jauh lebih melek teknologi daripada kami, yang akan menyampaikan hasil penelitian mereka. Jadi nggak ada artinya membungkam Roy, membungkam Rismond, membungkam Tifa. Nggak ada artinya. Karena kami, ya para ilmuwan itu tidak bisa dibungkam secara fisik. Karena kami lebih daripada fisik. Suara kami itu menembus tembok. Suara kami menembus tembok. Kami nggak dikasih laptop, nggak dikasih HP. Suara kami tetap bisa menembus tembok. Kenapa? Kebenaran yang keluar dari tembok itu. Jadi jangan pernah berpikir, walaupun di dunia, di negara yang nir hukum seperti ini, di mana hukum menjadi alat untuk memelihara kekuasaan, itu akan menang terus. Tidak bisa. Sejarah ribuan tahun sudah membuktikan kebenaran itu selalu menang. Dibungkam mau seperti apapun, kebenaran itu selalu menang. Dan kezaliman itu selalu mendapatkan hukumannya di dunia, bukan cuma di akhirat. Ya, itu ingat itu baik-baik. Kepada semua orang yang sekarang ini menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan hukum untuk membungkam kebenaran.